R. Siregar dengan NIM 1862201 397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapat. Metodologi penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Nah, adapun sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Yang pertama itu latar belakang masalah. Nah, biasanya latar belakang masalah ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua itu tinjauan pustaka. Biasanya tinjauan pustaka itu berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian atau hipotesis kalau ada. Nah, yang ketiga itu metode penelitian. Yang pertama itu batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua itu validitas dan rehabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat itu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, atau memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, dan jumlah populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Nah, yang kelima itu teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Nah, yang kedua itu sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif, terdiri dari latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini biasanya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori, konsep, dan perumusan hipotesis pada metodologi penelitian. Nah, teori, perumusan hipotesis. Yang pertama itu landasan teori. Landasan teori itu dimana kita harus memperhatikan satu, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua itu uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat itu uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir itu tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Nah, manfaat dari landasan teori itu yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian, dan penulisan sumber catatan. Format dasar yang pertama teks, nama keluarga pengarang atau tahun terbitan. Yang kedua nama pengarang teks atau tahun terbitan. Nah, landasan teori yang pertama itu ada grand teori, yang kedua itu penelitian sebelumnya.
penulisan sumber catatan atau nama belakang dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Dalam kurung, Cons dan O'Donnell tahun 2008. Yang kedua, Mayang Sari buka kurung 2002 tutup kurung menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Nah, kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perumusan hipotesis. Nah, hipotesis itu dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Yang kedua, dalam penelitian hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Terdapat beberapa jenis hipotesis. Yang pertama itu tanpa arah. Contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang kedua itu berarah. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Nah, hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik, yaitu hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Yang ketiga itu hipotesis nol menyatakan tidak ada. Yang pertama itu artinya tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Yang kedua, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi sampel yang berbeda. Dan yang ketiga, tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel yang lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Nah, selanjutnya, hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah, 1. Seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? Yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Yang keempat, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Dari ketiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah: yang pertama, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Kedua, produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar. Yang ketiga, daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Dan yang keempat adalah gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Nah, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Yang pertama, kita akan membuat tabel dengan jenis atau tingkatan data serta teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Contohnya jenis nominal. Nah, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian yaitu tes binomial dan kedua itu C kuadrat atau satu sampel. Nah, jenis data ordinal, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian itu run test. Dan jenis atau tingkatan data menurut interval atau rasio
teknik statistik yang digunakan untuk pengujian itu dites atau satu sampel. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif adalah: adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan not Big 4? Hipotesisnya yaitu tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. Yang kedua itu kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non Big 4. Yang ketiga itu kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non Big 4. Nah, selanjutnya di sini ada tabel atau statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Yang pertama itu macam data. Terdapat macam data interval rasio, nominal, dan ordinal. Bentuk operasinya ada yang dua sampel yang terdiri dari korela dan independen, dan yang kedua itu komparatif sampel yang terdiri dari korelasi dan independen. Contohnya yang macam data nominal, korelanya MC Neymar, independennya Fisher Exact, C Quadratus sampel, dan komparatif sampelnya korelasinya C Quadrat for K sampel, dan independennya C Quadrat for K sampel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipotesis hubungan atau asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah: adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Nah, rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif adalah macam atau tingkatan data terdiri dari nominal, ordinal, interval rasio, dan teknik korelasi yang digunakan. Untuk tingkatan data nominal, teknik korelasi yang digunakan adalah koefisien kontingensi. Yang untuk ordinal, yang pertama itu Spearman rank, yang kedua itu Kendall tau. Yang ketiga untuk interval dan rasio, teknik korelasi yang digunakan itu bisa Pearson product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Selanjutnya hipotesis kausal atau sebab akibat. Nah, hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh perumusan masalahnya adalah: apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Nah, rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.